Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dunia Leon terasa hancur saat itu juga. Wanita yang dicintainya sejak lama tiba-tiba datang dan mengatakan dirinya punya anak. Parahnya lagi, Leon juga baru tahu kalau anaknya sedang sekarat. Tanpa banyak bicara dan membuang waktu, Leon meminta Rindu untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Sementara itu, tanpa Leon sadari, di belakangnya ada seorang gadis yang menatap kepergian mereka dengan air mata. "Sabar ya sayang." Sebuah usapan lembut membuat wanita itu menoleh ke belakang. Rupanya ibu Leon yang memberikan dukungan untuknya. "Biarkan Leon menyelesaikan masalahnya dulu," kata Dera, ibunda Leon. "Dia wanita dari masa lalu Kak Leon kan tante?" tanya gadis itu. Wanita mana yang tidak sakit hatinya saat mendengar bahwa sang calon suami memiliki anak dengan wanita lain. Meski ia berusaha menghapus air mata, tetapi tetap saja rasa sesak di dada membuat tunangan Leon itu menangis. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. "Iya sayang, dia memang rindu, tapi tante juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Rindu. Kita percayakan sama Leon ya, tante yakin dia nggak akan nyakiti kamu sayang." Dera berusaha membesarkan hati calon menantunya. Walau bagaimanapun, Rindu sudah 5 tahun meninggalkan Leon, dan putranya itu sekarang sudah memiliki calon istri. Meski seandainya benar Rindu memiliki anak dengan Leon, tetap saja Leon juga harus bertanggung jawab dengan nasib calon istrinya. Sementara itu, Rindu sekarang sudah berada di mobil dan Leon yang menyetir di sampingnya. Mereka tidak hanya pergi berdua, di belakang mereka juga ada Zain, ayahnya Leon yang turut menemani mereka. "Sebenarnya apa yang terjadi, Rindu?" tanya Zain yang kini dilanda rasa penasaran yang tinggi. Istrinya memberitahu kalau Rindu datang membawa kabar tentang cucu mereka. Akan tetapi Zain belum sempat bertemu. Mantan sekretaris Leon itu dulu tiba-tiba menghilang dan sekarang tiba-tiba kembali dengan membawa kabar menggemparkan. "Yang saya ingat malam itu Pak Leon mabuk dan saya yang membawanya ke kamar hotel. Saat itulah Pak Leon mengambil kesucian saya dan saya tidak bisa melawan," jelas Rindu seraya menundukkan kepala. Leon jadi teringat dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatnya saat menyelidiki tentang Gia. Wanita itu ternyata hamil dengan laki-laki lain dan sengaja menjebak dirinya. Karena hotel tempatnya menginap adalah milik keluarga Gia, Leon kesulitan mencari barang bukti. Namun takdir berhasil menyelamatkan Leon dari pernikahan jebakan itu dengan mendatangkan laki-laki yang mengaku telah menghamili Gia. Begitu CCTV didapat, Leon sangat syok karena semalaman dia tidur bersama Rindu sebelum Gia dan anak buahnya memindahkan Leon dari kamar itu. Sayangnya, saat semua terbongkar, Rindu sudah meninggalkan Leon. Wanita itu pergi tanpa menjelaskan apapun pada Leon dan bahkan sudah melanggar kontrak kerja sama yang mereka tanda tangani. "Kenapa kamu nggak ngasih tahu Leon kalau kamu hamil? Setidaknya Leon juga harus bertanggung jawab sama kamu, Rindu." "Sekarang udah terlambat, Dad. Rindu, aku sudah mau menikah. Apa kamu sengaja baru mengatakan kebenarannya sekarang, di saat aku menyambut hari pernikahanku?" tanya Leon yang mendadak curiga dengan motif Rindu menemuinya. Dia pikir sakitnya Milea hanya alasan Rindu saja untuk kembali padanya. "Pak Leon, Pak Zain, dulu saya pikir saya bisa membesarkan anak saya sendiri. Saya tidak butuh pertanggungjawaban. Apalagi Pak Leon waktu itu mau menikah dengan Gia.
Sekarang pun saya nggak ada niatan untuk Pak Leon bertanggung jawab. Saya cuma mau Pak Leon ketemu dengan Milea. Untuk yang pertama dan terakhir kalinya pun kami nggak apa-apa. Setidaknya Milea bisa lihat langsung wajah ayahnya. Rindu membuang muka dan enggan menatap laki-laki yang dulu selalu mengatakan cinta padanya. Setelah 5 tahun berlalu, semua itu sudah berubah. Leon bukanlah Leon yang dulu mengejar-ngejarnya. Kalian bisa bicara dengan kepala dingin, jangan saling emosi. Kalau Milea memang anaknya Leon, kami akan membantu biaya rumah sakitnya. Memangnya Milea sakit apa? Leukemia, Pak Zain. Zain dan Leon sama-sama tercengang mendengarnya. Beberapa saat kemudian mobil mereka sampai di rumah sakit dan Rindu segera mempertemukan ayah dan putrinya itu. Lea berbaring di ranjang. Tampaknya gadis kecil itu tengah tertidur lelap. Dia baru saja bisa tidur, Rindu. Tolong jangan dibangunkan dulu, kata Bu Uus yang selama ini membantu Rindu mengurus rumah saat dia bekerja. Tapi dia ingin ketemu ayahnya, Bu Uus. Rindu mendekati Milea dan berusaha membangunkannya. Dia tidak mau membuang banyak waktu Leon di rumah sakit ini. Melihat wajah Lea tanpa perlu dijelaskan dan dibuktikan sekalipun, Zain dan Leon sudah bisa menebak dari kemiripan wajah Lea dan Leon. Laki-laki itu mencekal tangan Rindu saat berusaha membangunkan Milea. Biarkan dia tidur, aku akan menunggu sampai dia bangun, kata Leon sebelum akhirnya menarik kursi dan duduk di samping ranjang tempat Milea tidur. Milea, ini ayah. Leon mencium punggung tangan Milea dan menatap gadis kecil itu lekat-lekat. Ada rasa bersalah yang begitu dalam di hatinya, yang bercampur aduk dengan perasaan rindu untuk pertama kalinya. Melihat Milea, Leon seperti melihat saudara kembarnya, Erlea dan Valen. Milea tampak mirip dengan mereka saat kecil dan hal itu membuat hati Leon terenyuh. Leon membayangkan kehidupan Milea selama ini, hidup tanpa seorang ayah dan dihantui rasa rindu yang tak terobati pasti membuat hati Milea terasa sakit. Sejak kapan dia sakitnya, Rindu? Tanya Leon tanpa mengalihkan pandangan dari Lea sedikit pun. Belum ada 2 minggu, dokter bilang dia kena leukemia, Pak. Dokter bilang dia harus menjalani kemoterapi dan donor sumsum tulang belakang, jawab Rindu. Valen kerja di Singapura, dia pasti punya kenalan dokter terbaik yang menangani leukemia, sahut Zain yang kini ikut berdiri di samping Milea. Leon baru ingat kalau kembarannya juga seorang dokter. Dia masih punya harapan yang besar untuk menyembuhkan Milea. Valen jadi dokter. Ibu, suara Lea yang begitu lirih mengalihkan perhatian semua orang. Lea, panggil Leon yang kini bisa menatap mata putrinya. Genggaman tangan Leon yang begitu erat pada Milea membuat bocah itu menatapnya dengan bingung. Lea, ini ayahmu dan ini kakekmu, sayang. Rindu memperkenalkan kedua laki-laki itu pada Milea. Seketika wajah putrinya itu berubah sangat bahagia. Ayah? Ini ayah. Mata Lea berbinar, senyumnya mengembang sempurna, tetapi hal itu justru membuat hati Rindu terasa getir. Iya sayang, ini ayahnya Lea. Leon tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Dia memeluk Milea dan mengobati rasa rindu di hati gadis kecil itu. Ayah, akhirnya ayah pulang. Lea kangen banget sama ayah. Milea membalas pelukan ayahnya dengan sangat erat. Saking bahagianya Lea, sampai-sampai gadis itu tidak sadar sudah menarik tangannya hingga selang infus di tangannya hampir terlepas.
Lea, hati-hati sayang. Rindu memperingatkan sang putri dan memperbaiki selang infusnya yang mungkin jadi macet karena insiden kecil itu. Zain membantu Rindu membenarkan selang infus Lea, sedangkan Leon mengubah posisinya agar Lea bisa lebih nyaman. Ibu, ayahku pulang. Terima kasih ya ibu. Sekarang Lea bisa foto sama ayah. Lea mau kirim ke teman Lea kalau Lea punya ayah. Seru Lea yang masih begitu polos. Rindu mengangguk, tapi air matanya tidak terbendung. Dia bersyukur bisa mewujudkan impian Milea. Setidaknya kalau terjadi sesuatu dengan gadis kecil itu, Rindu tidak akan merasa bersalah karena memisahkannya dengan sang ayah. Hati Leon terasa sakit mendengarkan ucapan polos yang keluar dari mulut putrinya itu. Ingin sekali dia bertanya siapa yang sudah mengejek Lea, tetapi Leon sadar kalau ini bukanlah saat yang tepat. Ayah, boleh cium Lea enggak? Tanya Leon sembari menghapus air mata yang keluar tanpa bisa dikontrol. Bocah itu mengangguk bahagia, dan Leon pun mencium keningnya sangat lama. Ibu, ternyata dicium ayah rasanya hangat. Aku, Milea, yang tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya. Lea mau coba dicium kakek juga? Tanya Zain, yang membuat Lea tersenyum malu-malu. Rindu menangis haru melihat kebahagiaan di wajah Milea. Putrinya itu ternyata bisa diterima baik oleh Leon dan ayahnya. Padahal tadinya Rindu sudah berkecil hati dan mengira mereka akan menolak. Tapi nyatanya memang keluarga Zain adalah orang-orang baik yang tidak mungkin akan menelantarkan cucunya sendiri. Leon ingin menghabiskan banyak waktu dengan Lea. Dia ingin menebus 4 tahun Lea yang hilang karena ketidaktahuannya. Zain pulang untuk mengabari keluarganya tentang Lea. Begitupun Bu Uus yang Rindu izinkan pulang untuk istirahat di kontrakan. Sekarang tinggal Rindu, Leon yang menemani putri mereka di ruangan itu. Ayah kerja apa sih? Kenapa ayah nggak pernah pulang? Kenapa ayah nggak pernah jengukin Lea? Tanya Lea dengan suara lirih. Gadis kecil yang sangat cantik itu duduk di pangkuan Leon dan meminjam ponsel canggih milik ayahnya itu. Leon menoleh pada Rindu yang membisu sambil menyibukkan diri menatap pakaian Lea. Memangnya ibu nggak pernah cerita soal ayah ya sayang? Lea menatap Rindu dan berpikir dulu, sementara Rindu merasa terintimidasi dengan tatapan marah Leon dan juga tatapan teduh Lea. Kata ibu, ayah kerjanya jauh, harus naik pesawat, terus nggak boleh bawa anak kecil. Makanya Lea pengen cepet besar, tapi Lea malah sakit. Jawab Lea. Ayah, ibu, apa Lea akan mati ya? Apa Lea sebentar lagi masuk surga? Tapi Lea kan baru ketemu ayah, Bu. Lea nggak mau masuk surga dulu. Milea memang bocah yang sangat cerdas. Dia memiliki kemampuan berpikir yang jauh di atas rata-rata anak seusianya. Oleh karena itu, kadang Rindu kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut kecil putrinya itu. Lea pasti sembuh. Lea nggak akan ke surga sekarang karena ayah akan temani Lea sampai ayah pergi dulu ke surga. Balas Leon yang kemudian mendaratkan sebuah kecupan di pipi Lea. Pada saat yang bersamaan, ponsel Leon dalam genggaman Lea berdering. Sebuah panggilan masuk dari tunangannya membuat Leon menyadari sesuatu. Astaga, aku belum kasih kabar Wilona. Dia pasti mikir negatif soal aku dan Rindu.